Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Tangguna tengah melakukan pertemuan dengan para tetua tentang pewaris selanjutnya. Tang Wei menanyakan, ia mendengar Tang Pai cukup kuat. Bukankah Tang Pai lebih dari mampu untuk menjadi pewaris? Tangguna menyangkal, mungkin di masa lalu iya, tapi ia menyaksikan seseorang yang membuat Tang Pai terlihat tidak layak menjadi pemimpin selanjutnya, yaitu naga ilahi gunung berbunga. Tang Wei tidak mengerti mengapa Tang Pai tidak layak. Menurut Tangguna, Tang Pai tidak layak memikul tanggung jawab besar menjadi kepala keluarga Tang di masa depan. Maka lebih baik dia mundur dari posisi itu secepatnya. Tang Wei menanyakan, apakah Tangguna mengatakan bahwa pewaris selanjutnya tidak harus anak Tangguna? Mata Tangguna berkedut. Ini adalah area sensitif. Jelas apa yang dia tuju dengan ini. Namun, jika dia menyangkalnya, itu berarti dia mengubah kata-kata sebelumnya. Tang Wei melanjutkan, dengan kata lain, jika ada anak dari klan Tang yang kemampuannya lebih dari naga ilahi gunung berbunga, maka Tangguna tidak keberatan untuk menunjuknya sebagai pewaris, bukan? Tang Wei tersenyum dengan mengatakan, ia benar-benar kagum betapa luasnya pemikiran Tangguna. Dengan satu kata, Tangguna telah membuktikan bahwa ini bukan karena keserakan pribadi. Maka tidak ada standar yang lebih baik dari naga ilahi gunung berbunga. Bagaimana dengan itu? Mengapa mereka tidak melakukan pertandingan dengan anak itu dan memberi anak-anak klan Tang kesempatan untuk menjadi penerus baru? Tangguna tertawa dan menghela nafasnya. Tidak mungkin baginya di masa lalu untuk tersenyum di depan orang-orang tua ini. Tapi sekarang dia tidak bisa menahan tawa. Dia mengatakan pada para tetua, sepertinya mereka telah salah paham. Tidak ada satupun orang di klan Tang saat ini yang mampu mengalahkan naga ilahi gunung berbunga. Tangguna berbicara dengan cara sarkastik. Mendengar kata-kata Tangguna, Tang Wei tersenyum. Tang Wei mengatakan, jangan pikir Tangguna tahu segalanya karena Tangguna adalah kepala keluarga. Anak-anak dari keluarga Tang tidak lemah. Jika Tangguna adalah kepala keluarga, maka Tangguna harus lebih percaya keluarganya sendiri, bukan? Tangguna menatap tajam Tang Wei mengatakan tidak perlu terus berputar-putar. Langsung ke intinya. Tang Wei menimpali, jika Tangguna mengatakan itu, bagaimana dengan idenya? Biarkan Tang Ha melawan anak itu, Chun Myung. Jika Tang Ha menang, tentu saja dia akan memperebutkan posisi penerus, bukan? Tangguna tersenyum mengatakan dengan sinis. Sepertinya Tang Wei ingin menjadikan Tang Ha sebagai penerus. Dan Tang Wei pernah mengatakan bahwa Tang Wei bahkan tidak akan memberikan perlakuan khusus pada cucunya sendiri. Namun Tang Wei tidak terpengaruh dengan provokasi itu. Dia menimpali. Bukankah tolak ukurnya adalah kemampuan? Tangguna terdiam. Dia memang mengatakan bahwa kemampuan di atas segalanya. Tapi, dia tidak punya pilihan selain membenarkannya. Namun Tangguna sempat berhenti berbicara sejenak, yang kemudian melanjutkan. Pertaruhan membutuhkan pertaruhan. Dan pertandingan datang dengan harga. Bagaimana jika mereka menambahkan sedikit pertaruhan? Tang Wei mencoba untuk melihat kondisinya. Tangguna mengatakan, jika Tang Hak memenangkan pertandingan, ia akan memberikan wewenang pada para tetua untuk menunjuk pewaris selanjutnya. Tang Wei terbelalak. Artinya jika Tang Hak menang, dia bisa langsung ditempatkan sebagai penerus. Penggantinya kemudian akan menjadi kepala keluarga. Ini tidak berbeda dengan mengatakan bahwa kekuatan penunjukan penerus akan jatuh ke tangan para tetua. Tanggunak melanjutkan, sebaliknya,
Jika naga ilahi gunung berbunga menang, para tetua tidak akan pernah ikut campur dalam keputusannya sampai ia mundur dari posisinya. Dengan lantang, Tanggunak menanyakan, bagaimana dengan kondisi itu? Apakah mereka cukup percaya diri untuk menerima taruhannya? Saat pembicaraan berlangsung dan taruhan yang dipasang sangat besar, para tetua mulai berbisik. Tetua yang lain tidak percaya. Tanggunak membuat keputusan seperti itu seenaknya. Itu berbahaya bagi kedua sisi. Tetua yang lain mencoba meyakinkan Tang Wei yang merupakan tetua tertinggi untuk tidak menerimanya. Namun Tang Hak adalah cucu Tang Wei, jadi dia tidak mungkin akan membiarkan kesempatan emas itu pergi. Dia akan dapat melihat cucunya mengambil posisi penerus dan kemudian menjadi kepala keluarga dari sana. Dia tersenyum mengatakan ia menyetujuinya. Keduanya saling tatap menunjukkan prioritas masing-masing. Waktu berlalu di sore hari. Terlihat Tang Soso masih terus mengejar Chun Myung tanpa henti. Dia berteriak untuk Chun Myung berhenti dan dengarkan dirinya. Chun Myung langsung pergi. Tang Soso mengejar di belakangnya. Itu aneh. Tentu saja, Tang Soso adalah putri Tuan Tang. Bahkan jika dia tidak memiliki warisan keluarganya yang diturunkan kepadanya, dan fondasinya dalam seni bela diri lemah, dia menggunakan teknik gerakan kaki bukanlah hal yang aneh. Yang pada akhirnya Chun Myung menyerah. Dia berhenti di ujung jalan. Tang Soso yang nafasnya tersengal mencoba untuk memperbaiki nafasnya. Dia mengatakan untuk dengarkan dirinya sebentar. Biarkan ia berbicara dengan tenang hari ini. Chun Myung terlihat sedikit tidak percaya. Wajahnya penuh tanya. Orang macam apa yang memakai rok bisa lari secepat ini? Berlari secepat itu dengan begitu banyak ornamen di tubuh mereka. Dengan gerakan yang akan sulit bagi seorang wanita. Dan semua itu dilakukan dengan sangat elegan. Chun Myung tidak ingin tahu kebenaran di balik ini. Tang Soso mengatakan, apakah Chun Myung mau minum teh? Ada kedai teh yang bagus di Chengdu. Mereka bisa minum di sana dan melihat matahari terbenam. Chun Myung tidak menjawab dan hanya menatap Tang Soso yang terus memperbaiki nafasnya. Tang Soso menanyakan, mengapa Chun Myung tidak suka dengan idenya? Apakah menurut Chun Myung dirinya ini jelek? Chun Myung menimpali tidak seperti itu. Tentu saja itu menjadi pertanyaan untuk Tang Soso. Dia mengajukan pertanyaan lagi. Lalu apakah dirinya memiliki kepribadian yang buruk? Chun Myung menutup wajahnya menimpali bukan juga seperti itu. Semakin membuat penasaran, yang pada akhirnya Tang Soso menanyakan, lalu mengapa Chun Myung menghindarinya? Chun Myung tidak akan menemukan calon istri seperti dirinya di tempat lain. Dirinya cantik bukan? Dan ia memiliki kepribadian yang baik. Dan yang lebih penting, ia berasal dari keluarga yang kuat. Chun Myung bergumam, itu memang benar keluarga Tang kuat, tapi bukan itu masalahnya. Chun Myung mencoba menjelaskan bahwa ia benar-benar tidak berniat untuk menikah. Ia bahkan tidak tertarik dengan Tang Soso. Tang Soso tertegun mendengar kata-kata Chun Myung yang tidak tertarik padanya. Tang Soso kemudian mengatakan, ia tahu bukan itu alasan Chun Myung tidak mau menikah dengannya. Yang sebenarnya adalah, Chun Myung telah jatuh cinta dengan orang lain. Itulah sebabnya Chun Myung menjauhinya. Terlihat jelas, jika tidak, mana mungkin Chun Myung menolak wanita secantik dirinya. Chun Myung berteriak kesal mengatakan untuk berhenti membuat fantasi rusak seperti itu, dan jangan kotori namanya. Chun Myung menghela nafas sembari menepuk ringan dahinya mengatakan, ia tidak seharusnya menjawabnya. Dia melambaikan tangannya mengatakan apapun itu, ia tidak tertarik dengan pernikahan, jadi berhentilah mengejarnya dan cari orang lain saja. Tang Soso masih bersikeras mengatakan, apakah Chun Myung pikir ia akan menyerah? Dengan berapi-api, Tang Soso meneruskan, ia juga putus asa. Ia akan memastikan Chun Myung melihat pesonanya. Chun Myung menghela nafas malas. Dia bergumam. Ditambah kehidupannya yang sekarang, usianya telah menginjak 40-an tahun. Apapun yang Tang Soso lakukan, Tang Soso hanya akan terlihat seperti anak kecil ingusan di depannya. Apanya yang pesona? Chun Myung mengatakan untuk bocah mendengarkannya. Namun ketika Chun Myung akan mengatakan hal lain, tiba-tiba terdengar suara Tang Zan memanggil Tang Soso. Saat itu, Tang Zan mengatakan bahwa kepala keluarga mencari Chun Myung. Tang Soso tentu kesal, karena setelah sekian lama mengejar akhirnya dia berhasil berbicara dengan Chun Myung, tapi dirusak momennya. Tang Zan meneruskan,
Kepala keluarga mengatakan bahwa itu adalah masalah yang sangat mendesak. Tang Soso tidak mungkin menolak perintah itu, yang kemudian dia mengatakan untuk Tang Zan bawa murid Chun Myung kepada kepala keluarga dan pegang dia juga pastikan dia tidak lari. Setelah selesai, bawa dia ke tempatnya. Tang Zan tidak mengatakan apapun. Dia hanya melihat Chun Myung yang lelah, mengatakan, "Pasti sulit bukan?" Chun Myung memaki kesal. Keluarga Tang isinya orang gila semua. Itu adalah pernyataan sedih yang tidak bisa dilawan oleh Tang Zan. Tang Soso yang melihat punggung Chun Myung hanya terdiam. Dia menggigit bibirnya. Segera Chun Myung akan pergi, dan meskipun dia dengan putus asa memeganginya, dia bahkan tidak menangkapinya. Selain itu, saat pria itu pergi, kesempatannya untuk kebebasan juga akan runtuh dengan sendirinya. Saat itu, seseorang perlahan mendekati Tang Soso dari belakang mengatakan bahwa Tang Soso tidak akan memiliki kesempatan untuk itu. Tang Soso dengan sigap mengeluarkan tusuk konde dan menyerang ke arah belakang tanpa ragu. Namun ketika dia mendapati seseorang itu, dia berhenti. Yang tidak lain, itu adalah Yui Seol. Berpindah di ruang kepala keluarga Tang, Chun Myung menarik napas dalam-dalam dan duduk di seberang Tang Gunak. Tang Gunak melihat Chun Myung yang semrawut mengatakan, "Sepertinya Chun Myung tampak sibuk." Chun Myung menyindir membenarkannya. Itu dikarenakan seseorang. Tang Gunak tahu siapa seseorang yang dimaksud Chun Myung. Dia mengatakan ia tidak akan meminta maaf. Chun Myung meninggalkan tentang dirinya dan menanyakan alasan Tang Gunak memanggilnya. Tang Gunak mengambil waktu sejenak untuk memilih kata-katanya dan kemudian menghela nafas. Saat dia berbicara dengan suara berat, ia telah mengamankan jalur perdagangan yang Chun Myung minta sebelumnya. Beberapa kelompok di Chengdu telah dipersiapkan untuk rute ke Yunnan. Ia telah mengatur agar Chun Myung bisa pergi bersama mereka. Sepertinya mereka akan pergi lusa. Chun Myung terkesan. Itu lebih cepat dari yang ia perkirakan. Dia tidak lupa mengucapkan terima kasih. Tang Gunak sedikit khawatir mulai mengutarakan pikirannya. Dan alasan ia memanggil Chun Myung adalah ia memiliki permintaan pada Chun Myung. Tang Gunak mulai berbicara tentang semua yang terjadi dalam pertemuan para tetua. Dia tidak mengatakan beberapa hal dan menambahkan beberapa hal lain, tetapi dia memastikan untuk tidak terlalu terpengaruh dengan apa yang terjadi. Dia menceritakan konflik antara dia dan mereka kepada Chun Myung. Selama pembicaraan itu, Chun Myung bergumam, teman sejati adalah mereka yang bisa menerima kekurangan satu sama lain tanpa ragu. Jika kau ingin menjadi teman baik bagi keluarga Tang, kau harus tahu perebutan kekuasaan yang halus antara kepala keluarga dan para tetua di klan Tang. Bisakah Chun Myung menerima jika terseret dalam konflik itu? Chun Myung mempertanyakan pada dirinya sendiri. Setelah cerita selesai, Tang Gunak mengatakan itulah yang terjadi. Chun Myung menarik kesimpulan dari cerita Tang Gunak dan menanyakan, jadi intinya, para tetua menahan kepala keluarga Tang bukan? Tang Gunak membenarkannya. Chun Myung tiba-tiba teringat tentang Tang Bo, juniornya di masa lalu, di mana Tang Bo mengatakan bahwa ia sering melamun. Ia penasaran, daripada ia menentang segala sesuatu yang dikatakan kepala keluarga. Mungkin jika ia lebih mendukungnya, maka keluarga Tang sudah menjadi lebih kuat lagi. Jadi setelah perang selesai, ia berencana membantu kepala keluarga sedikit lain kali. Selama ini hanya menumpang nama di Dewan Tetua, tapi ia tidak benar-benar merawatnya. Chun Myung tersenyum bergumam. Masalah yang dikatakan Tang Gunak sepertinya sesuatu yang dikhawatirkan oleh Tang Bo. Tapi ia tahu, Tang Bo tidak memanggilnya hanya untuk mengurus keluarga Tang. Yang sudah binasa telah berlalu, dan kehendak mereka tidak ada lagi. Tapi kenangan atas kehendaknya di saat Tang Bo masih hidup, ia tidak bisa mengabaikannya. Chun Myung menanyakan, apakah itu permintaan Tang Gunak? Jika seperti itu, maka ia akan menolak. Berpindah di gazebo di tepi kolam, di mana Tang Soso dan Yui Seol berbincang. Sepertinya Yui Seol telah menceritakan semua yang membuat Tang Soso mengatakan, apakah maksud Yui Seol adalah bahkan wanita secantik Yui Seol? Chun Myung tidak menunjukkan minat apapun, bukankah itu mustahil? Yui Seol menanggapi, Chun Myung hanya tertarik pada bela diri, yang pada akhirnya Tang Soso mengerti. Bagi seseorang yang begitu fokus pada bela diri, pernikahan sepertinya adalah hal yang mustahil. Yui Seol penasaran menanyakan,
Mengapa Tang Soso terobsesi dengan pernikahan tanpa cinta? Bukankah tidak perlu terikat dengan pernikahan? Tang Soso membenarkannya. Wajar, norma seperti itu. Tapi jika Yui Seol mengerti keluarga Tang, maka Yui Seol akan berpikir berbeda. Hukum keluarga Tang sangat ketat dan ekstrim. Sebagai seorang wanita yang terlahir di keluarga Tang, ia hanya memiliki satu pilihan, menikah dengan pria yang dikehendaki kepala keluarga Tang. Apa yang ia lakukan sekarang adalah sedikit pemberontakan melawannya. Ia akan dipaksa untuk menikah dengan cara apapun. Jika ia akan menikah, ia ingin melakukannya dengan syarat yang ia miliki. Ia juga harus menyukai keluarga itu. Yui Seol penasaran, apakah ada pilihan lain? Tang Soso menggelengkan kepalanya mengatakan tidak ada pilihan lain. Ini adalah keluarga Tang Sijuan. Seorang wanita dari keluarga Tang Sijuan tidak dapat mempelajari warisan keluarga atau hidup seperti yang dia inginkan, terutama jika dia adalah putri kepala keluarga. Tang Soso mengangkat bahu. Bukannya ia memiliki ketidakpuasan yang besar. Berkat status sebagai putri kepala keluarga, ia telah diperlakukan dengan baik. Jika ia menganggap ini sebagai harga yang harus ia bayar, itu membuatnya merasa lega. Tetapi, Tang Soso terdiam menatap ke kolam dan melanjutkan. Hanya saja, dia tidak bisa melanjutkan. Di saat itu, Yui Seol menyela. Dia mengatakan bahwa selalu ada jalan. Hanya saja Tang Soso belum memikirkannya. Tang Soso memandang Yui Seol dengan bingung. Dia mengatakan, bisakah Yui Seol berhenti bersikap seolah Yui Seol tahu segalanya? Ia tidak membutuhkan hiburan sekarang. Saat itu, Yui Seol mengatakan, ia akan membantunya. Ia akan membukakan jalan untuk Tang Soso. Tang Soso bingung. Dia menanyakan alasan Yui Seol mau membantunya. Yui Seol mengatakan itu karena dirinya juga begitu di masa lalu. Tapi suatu hari, tiba-tiba jalannya terbuka di depannya. Setidaknya sekarang ia tidak lagi tersesat. Yui Seol mengulurkan tangannya pada Tang Soso mengatakan, Tang Soso juga begitu. Setidaknya, Tang Soso akan memiliki pilihan lain. Tang Soso bergumam pada dirinya sendiri. Pilihan lain, sebuah jalan yang bahkan tidak terpikirkan olehnya. Apakah hal seperti itu benar-benar ada? Yang pada akhirnya Tang Soso meraih tangan Yui Seol dan menerimanya. Kembali di ruangan Tangguna. Saat itu, Chun Myung mengatakan dia menolak. Yang membuat Tangguna terkejut dan pada akhirnya mengatakan jika seperti itu mau bagaimana lagi. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang bisa ia paksakan. Namun sebelum kata-katanya selesai, Chun Myung meneruskan. Sebagai gantinya, ia akan memberikan hadiah. Tentu saja Tangguna bingung dengan hadiah. Chun Myung bergumam lagi pada dirinya sendiri. Itu bukan hadiah darinya. Ia hanya mengantarkannya. Itu adalah hadiah dari Tang Bo kepada Tang Gunak yang tersampaikan ratusan tahun kemudian. Chun Myung meminta untuk Tang Gunak mengatur sesuai rencana. Dan apapun yang akan ia lakukan, Tang Gunak tidak boleh ikut campur. Tang Gunak penasaran, apa yang akan Chun Myung lakukan? Chun Myung mengatakan, ia akan melakukan keahliannya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-82. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.